البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan seputar kabair yang telah kita lewat, ya ikhwan, khilaf para ulama tentang pengertiannya. Dan telah kita pelajari juga tarjih pengertian yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemudian diambil oleh para a'immah setelahnya dan dirajakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan yang lainnya, yaitu bahwasanya kabair kullu dhanbin yatarattabu alaihi haddun aw tu'ida alaihi bin nari awil la'nati awil ghadab. Baik. Dan hukum mereka di dunia bagaimana? Pelaku dosa besar itu, alif, pelaku dosa besar di dunia hukumnya bagaimana? Apakah dihukumi kafir? Tidak. Mereka dihukumi sebagai muslim, tapi muslim fasik. Muslim fasik dengan kemaksiatannya. Dan di akhirat hukumnya bagaimana? Arif. Pelaku dosa besar di akhirat hukumnya di akhirat diistilahkan dengan apa? Tahtal masyiah. Di akhirat hukumnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah kehendaki untuk diazab, maka dia masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Apabila Allah kehendaki untuk diampuni, maka mereka tidak akan dihukum di neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepemurahannya. Baik. Dan hasil akhirnya sama semuanya. Selama dia mati di atas keislaman, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu dzalika anna Allaha maula ahli ma'rifatih. Demikian lafaznya maula tempat kalian. Atau tawalla, maula. Baik. Dzalika anna Allaha maula ahli ma'rifati fihi mu'akhadatun latifah kama taqaddam. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maulanya ahli ma'rifah, yaitu maula terkandung di dalamnya an-nusrah wa ta'yid, yaitu zat yang berikan pertolongan kepada ahli ma'rifah. Dan telah kita lewati kritikan untuk istilah ma'rifah di sini. Sebagaimana telah lewat, yang lebih bagus kalau diistilahkan dengan apa? Indah Ismail. Baik. Maulal mu'minin, ini lebih selamat. Dzalika anna Allaha maulal mu'minin.
Demikian itu karena Allah adalah maulanya kaum mukminin. Wa qauluhu Allahumma ya waliyal Islam wa ahli masakna bil Islam wa fi nuskhah tsabbitna 'alal Islam hatta nalqaka bih. Perkataan Tahawi di akhir paragraf ini, wahai zat yang menjadi wali Islam dan para penganutnya, yang membela Islam dan para penganut Islam, maka kokohkanlah kami dengan keislaman ini. Dalam sebagian naskah dengan lafaz sabitna bermakna sama, yaitu kokohkan kami di atas keislaman hatta nalqaka bi, sampai kami berjumpa dengan engkau. Rawa Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari fi kitabih Al-Faruq bi sanadihi an Anas radhiyallahu anhu qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya waliyal Islam wa ahli masakni bil Islami hatta alqaka alaih. Dalam riwayat Abu Ismail Al-Ansari dalam kitabnya Al-Faruq dengan sanadnya dari Anas, beliau mengatakan adalah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya waliyal Islami wa ahli masakni bil Islami hatta alqaka alaih. Cuma akhwan, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat dan Abu Ya'la dalam Matalibul Aliyah, demikian pula Daruqutni, yang pada sanadnya ada Abdul Hamid Ibn Wasil Al-Bahiri. Baik. Nah, diperselisihkan tentang Abdul Hamid Al-Bahiri ini, ya kawan. Sebab apa? Tidak diketahui jarh dan ta'dil tentang beliau. Dan meriwayatkan lebih dari satu orang, sehingga ada yang menghukumi majhul hal, ada yang menghukumi sudah naik ke derajat hasanul hadis, dengan alasan karena apa? Karena telah mengambil riwayat dari beliau sederetan dari para thiqat, sederetan ulama thiqah seperti Syu'bah, itu mengambil riwayat dari Abdul Hamid Ibn Wasil Al-Bahiri ini. Yang ini juga qarinah untuk mengangkat jahalatul hal. Oleh karena itulah Abdul Hamid yang rajih hasanul hadis, yaitu bisa dihasankan hadisnya. Sehingga doa tadi, ya kawan, doa yang sanadnya hasan. Allahumma ya waliyal Islami wa ahli mastikni bil Islami hatta alqaka bih, atau hatta alqaka alaih. Yang terkandung padanya, kawan, permintaan sabat, permintaan kekokohan, agar diberi kekokohan di atas Islam dan mati di atas Islam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas keislaman. Wa munasabatu khatmil kalamil mutaqaddim bihadza du'a zahirah, dan kesesuaian penutupan kalam yang telah lewat ini dengan doa tadi itu sangat jelas. Nah, kecocokannya kenapa? Karena setelah membahas tentang dosa, kemudian diminta ada diberi sabat. Sebab di antara hal yang paling banyak menggelincirkan akhwan dari jalan istiqamah, ya, dosa-dosa.
Fabimithli hadza du'a da'a Yusuf as-Siddiq salawatullahi alaihi. Dan yang semisal ini ya, yaitu semisal doa tadi, dengan ya Yusuf telah berdoa dulu. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan dalam doanya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Beliau mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabb, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan Engkau telah mengajariku ta'wil ahadits. Itu ta'wil ru'ya, ta'wil mimpi, kejadian-kejadian. Wahai Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah waliku di dunia dan akhirat. Maka tawaffani musliman, matikanlah aku sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gandengkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Nah, berdoa ikhwan, minta agar dimatikan di atas keislaman. Ini seorang nabi. Nah, wa bihi da'as saharatu alladzi kanu awwala man amana bi Musa salawatullahi ala nabiyyina wa alaihi. Dan dengannya pula, yaitu berdoa untuk dimatikan di atas keislaman, berdoa para penyihir yang mereka adalah orang-orang yang awal beriman terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana mereka mengatakan, haitsu qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, afrigh alaina sabra, curahkanlah pada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berislam. Baik. Di sini meminta sabar dan minta untuk kokoh terus-menerus di atas keislaman sampai mati. Qala wa man istadalla bi hataini al-ayataini ala jawazi tamanni al-maut fala dalila lahu fi. Sekarang pembahasan lain, akhwan. Beliau menyinggung tentang permasalahan apa? Hukum berangan-angan untuk mati. Kata beliau, siapa saja berdalil dengan dua ayat ini, yaitu doa Yusuf dan doa penyihir Fir'aun yang telah masuk dalam Islam. Siapa saja berdalil dengan dua ayat ini tentang bolehnya berangan-angan kematian, fala dalila lahu fi, maka tidak ada dalil baginya pada hal tersebut. Kenapa? Fa inna du'a inama huwa bil mauti 'alal Islam la bi mutlaqil maut. Wala bil mauti an. Ya, wala bil mautil an. Sebab doa yang terkandung di dalam dua ayat tadi, yaitu apa? Adalah hanyalah meminta untuk mati di atas keislaman, bukan untuk meminta apa? Kematian secara mutlak. Minta dimatikan, tidak, ya tidak. Apakah doa tadi minta dimatikan saat ini, ketika berdoa minta segera dimatikan? Tidak. Tapi yang diminta seandainya dimatikan oleh Allah, maka minta dimatikan di atas Islam. Sehingga doa ini terkandung minta untuk apa? Istiqamah, bukan berangan-angan untuk mati. Tayyib. Wala bil mautil an, tidak pula meminta untuk mati saat ini. Tapi intinya apa? Wa tawaffana muslimin.
ya matikanlah kami sebagai orang-orang yang berislam, yaitu minta dimatikan di atas keislaman, jangan sampai terpalingkan dari jalan Islam. Wal farqu zahir, dan perbedaan antara makna yang sahih dari ayat ini dengan pembahasan berangan-angan mati ini sangat jelas. Sehingga doa tadi akhwan, ya kita baca. Nah, dan tidak dimaksudkan padanya apa? Berangan-angan mati. Tapi yang kita minta adalah minta, nah, jika Allah mematikan kita, maka minta dimatikan di atas keislaman. Terutama ini pendek yang 6 tentang kisah Musa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini juga sangat penting. Adapun contoh dari Nabi kita, nah di antara yang masyhur apa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta sabat. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Baik.